Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat hari ini, Ustazah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Isak, semoga semua keluarga telur semua, Mas Isak juga dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Semoga juga kita senantiasa diberikan oleh Allah kemudahan, kemampuan untuk melaksanakan, menyempurnakan semua amanah-amanah kita ya Mas Isak ya. Amin. Ya, juga diberkahilah semua ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan. Amin, Masya Allah. Ustazah, pada kesempatan yang penuh barokah ini, Ustazah, kira-kira topik yang akan kita bahas ini tentang apa nih, Ustazah? Ya, Mas Isak, hari ini sengaja saya ingin mengambil kesempatan pagi hari ini untuk membekali ya Mas Isak, membekali anak-anak kami, anak-anak kita, para generasi muda kita untuk berkaitan dengan momentum mau tahun baru ini Mas Isak. Nah, ini pergantian tahun. Iya, sebagaimana kita ketahui meskipun ini tidak disampaikan secara lugas begitu ya ke tengah-tengah masyarakat, tetapi kita itu tahu bahwa ada momentum tanda kutip ya perzinahan massal yang itu hari ini itu di peradaban sekuler hari ini itu ada ya, dan mulai masuk ke negeri-negeri muslim. Di antara duanya itu adalah satu momentum tahun baru, dua momentum Valentine's Day ya, Valentine's Day. Nah, dan kalau saya mulai membaca juga fakta atau fenomena baru yang makin kesini juga mulai makin banyak, itu adalah mulai ada anak-anak kita yang menjadikan momentum kelulusan itu juga sebagai ajang juga setelahnya itu gitu ya. Kalau memang pelaku maksiat itu ketika mereka bergembira, itu cara bergembiranya kan juga dengan maksiat itu. Nah, ketika menjadikan kelulusan itu dianggap sebagai suatu momentum membahagiakan, maka kemudian mereka juga mengambil momentum itu untuk berzina. Masya gitu. Allah. Nah, ini semoga menjadi sebuah pembekalan begitu ya. Harusnya nih. Iya, pembekalan kepada. Jadi saya hari ini nanti ingin mengambil kesempatan ini, diksi yang saya pakai, pendekatan paparan yang saya pakai itu adalah seperti saya bicara kepada anak-anak kami ya, generasi anak-anak umat muslim ini. Saya tidak sedang membekali atau seperti ngajari para orang tuanya sebagaimana biasanya, tapi saya akan langsung bicara saya ini adalah bicara yang saya tujukan kepada anak-anak kami ya, para generasi muda muslim ini. Jadi mungkin ini baru kali ini saya ngambil, nanti bahasa saya adalah saya ngajak bicara anak-anak langsung begitu loh. Nah, ya kalau misalkan ada di antara anak-anak kami ini yang kemudian hari ini menyimak ya, dan kemudian belum pernah mendengar misalkan nasihat tentang itu dari orang tuanya, monggo sekarang kalian share link live streaming kita ini kepada teman-teman yang lain yang mungkin mereka juga nggak pernah mendapatkan nasihat-nasihat pembekalan penguatan seperti itu dari orang tuanya, agar mereka sama-sama mendengarkan. Begitu Mas Isak ya. Sementara para ibu, para orang tua yang mungkin menyimak hari ini, ya monggo juga direkomendasikan ke anaknya atau bisa ibu-ibu para orang tua mendengarnya untuk kemudian nanti menyampaikannya sendiri. Itu jauh lebih bagus. Sebagai bekal itu tadi, Ustazah ya. Apalagi ini dulur merupakan sebuah momen, pastinya di momen yang akan datang ini ngapunten pelaku-pelaku maksiat, karena memang kegembiraan melampiaskan dengan hal-hal yang tidak baik ini tadi juga sudah umum ya kita ketahui, Ustazah. Ya itu kalau pelaku maksiat memang, kalau fasik, orang-orang fasik ya memang begitu. Jadi setiap harinya dia itu sudah biasa melakukan maksiatan. Ketika kemudian dia menganggap ada momen istimewa, ya juga mengisinya dengan kemaksiatan, kan begitu. Yang tidak tepat, yang tidak lazim itu kalau itu juga dilakukan oleh muslim. Sementara dia itu
kemuslimannya itu meniscayakan dia itu punya identitas tertentu, ya kan? Dia kan memproklamirkan saya ini adalah hamba Allah, gitu loh lah. Kan kemudian proklamasi itu juga membawa sebuah konsekuensi bagaimana kemudian dia itu memilih jalan hidup. Nah, maka kalau kemudian dia muslim, dia itu ngerti bahwa lifestyle-nya itu adalah halal haram, tapi kalau kemudian menjadikan keharuman itu sebagai sesuatu yang dia terabas, dia jadikan hari-hari, ya itu aneh gitu. Nah, maka kita kepentingannya adalah mengingatkan hal tersebut, Mas Ishak ya. Baik. Gitu. Ya. Baik dulu Victor, kita akan lanjutkan kembali ini berhubungan dengan persiapan terutama bagi generasi-generasi muda. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Fajar Syiar El Victor. Ya baik dulu Victor, kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini bersama guru kita Ustadzah Dr. Faiza Rashidah, Master Kedokteran Tropis. Ya baik Ustadzah, kita lanjutkan kembali mengenai pembekalan ini ya, pemahaman yang benar terhadap generasi muslim akan mengenai perzinahan ya di momentum di tahun baru ini maupun yang lainnya ini Ustadzah. Baik, monggo Ustadzah, disilahkan Ustadzah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Telur-telur Victor, sahabat-sahabat semua yang menyimak perbincangan Fajar Syiar kita pada pagi hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan diberkahi semua urusan kita. Sahabat dulur Victor semuanya, terutama anak-anakku ya, generasi muda muslim, anak-anak umat ini. Kita para orang tua dan kalian semua juga sama-sama sudah tahu ya, betapa makin kesini yang namanya beberapa dampak atau implikasi dari rusaknya fenomena pergaulan kalian itu sudah sesuatu yang sudah sangat mudah diindra, diketahui oleh siapapun tahu ya. Kalau dulu kita mengenal fakta orang hamil di luar nikah, melakukan aborsi, menikah setelah hamil duluan, itu mungkin sepertinya itu hanya pada orang-orang tertentu yang itu kayaknya jauh dari rumah kita, kayaknya jauh dari circle pertetanggaan kita atau teman-teman sekolah kita, teman kuliah kita. Mungkin dulu merasa begitu, itu orang-orang yang memang circle-nya memang dari sananya itu memang hanya berkumpul dengan mereka-mereka yang maksiat. Tapi hari ini kita menyaksikan di antara yang mereka kemudian hamil di luar nikah, itu mereka-mereka anak-anak kita yang juga memakai kerudung. Masya Allah. Yang anak-anak itu juga menggunakan nama seperti nama Rasulullah, Ahmad, Muhammad, Soleh, artinya mereka juga generasi muslim begitu. Tidak kita pungkiri ada begitu ya. Dan itu kemudian juga mengantarkan kalian semua ada pada kerusakan yang lebih lanjut ya. Ada yang kemudian dari hamil itu kemudian ada yang membawa kepada melakukan aborsi, berarti akhirnya melakukan kriminalitas atau kemaksiatan pembunuhan. Atau kemudian dilanjutkan lagi aborsi tadi itu, ada yang kemudian berisiko lebih lanjut, mungkin rahimnya robek atau perdarahan mengantarkan pada kematian kalian, teman-teman kalian di usia muda yang sebenarnya seharusnya bisa dipakai untuk melakukan banyak kebaikan ya. Atau kalau kemudian misalkan tidak melakukan aborsi, dilanjutkan misalkan ya, aborsi tadi, kehamilan tadi itu kemudian tetap dipelihara, ditutupi dengan pernikahan misalkan begitu ya. Maka itu pun kemudian mengantarkan pada sebuah keadaan yang
juga tidak membawa kebaikan. Kalau kemaksiatan itu satu-satunya jalan kebaikan itu memang hanya ditaubati, Mas Ishak. Tapi kalau kemudian dicari-cari jalan lain yang tapi tidak bertaubat, kerangkanya itu tetap akan mengantarkan pada keburukan. Kayak misalkan tadi pernikahan itu kan sebenarnya baik, tetapi ketika pernikahan tadi itu hanya diperalat untuk menutupi kehamilan yang itu merupakan hasil zina, maka pernikahannya juga nggak barokah gitu. Juga kemudian di situ kita temukan akhirnya jatuhlah kalian itu pada sebuah kondisi pernikahan yang juga seperti neraka, begitu kan ya. Nggak siap, ya nggak ngerti bagaimana kemudian cara menjalankan pernikahan itu dengan penuh kesakinahan, dengan penuh kasih sayang. Yang ada juga kemudian gegeran saja, gitu kan ya. Kemudian mengantarkan kepada ketika anak-anak itu lahir pun kalian juga tidak siap. Maka yang kemudian terjadi adalah pengabaian kepada anak-anak yang sebenarnya mereka itu punya hak untuk mendapatkan pendidikan pengasuhan yang bagus, kan begitu. Meneruskan kesalahan tadi. Ada di antara kalian itu yang kemudian juga saking terjerumusnya ke dalam fenomena berawal dari kalau hari ini tuh mereka nyebutnya itu dengan apa namanya PMO, Mas Ishak ya. Kenapa nih Gus Lada? Ya, ini Mas Ishak ini termasuk generasi milenial yang tidak tersentuh oleh keburukan, alhamdulillah ini ya. Ya, jadi PMO itu mereka mengawali aktivitas menstimulasi untuk meraih kepuasan seksual, itu baik itu dengan onani ataukah dengan masturbasi. Berarti dia tidak melakukannya dengan pasangan orang lain, dia tidak melakukan dengan orang lain atau pasangan, tapi dia melakukannya secara mandiri. Kalau bahasa lainnya swaseksual ya kan. Melakukan perangsangan itu sendiri, laki maupun perempuan. Kalau laki kan disebutnya dengan onani, kalau perempuan kan masturbasi. Tapi itu didahului dengan P itu mengkonsumsi konten-konten porno. Dan itu dilakukannya di kamar-kamar, kan di kamar-kamar mereka, tidak ada yang tahu kan, tidak ada yang tahu, di kos-kosan kah, di rumah kah. Dan itu kemudian bisa mengantarkan kalian itu pada sebuah proses kecanduan yang setiap hari akhirnya pikiran itu hanya ingin mengulang itu dan seterusnya. Tidak produktif juga, Ada yang kemudian sudah terbiasa dengan seksual, tidak seks, tapi dengan pasangan. Nah, pasangan juga ada yang dengan beli PSK, ada dengan ketemu sama orang di jalanan dimakan, ya ada, begitu kan ya. Kemudian merasa cocok karena sama-sama ya kayak friend with benefit itu loh, WFB, FWB. Friend with benefit ya, FWB ya. Yang pokoknya dia cuma nyari mitra nge-seks tanpa perlu tahu latar belakangnya apa, sama-sama butuh itu, sudah ketemu cocok, ketemu di resto kah, di klub kah, di jalanan kah, kemudian ternyata sama-sama tipenya begini, mau melakukan itu, sudah dilakukan. Dan di situ kemudian mereka juga punya tipsnya bagaimana kemudian tidak merasa baper. Nggak merasa baper karena kemudian pernah ada hubungan dengan cara apa? Pokoknya nggak usah nanya latar belakang keluarga, nggak usah menjalin kedekatan emosi, karena itu kan cuma hanya untuk memuaskan, ya kayak kucing kawin gitulah. Nah, gitu kan ya, dia nemu kucing di mana saja, itu pokoknya kan ya akan dilakukan begitu. Nah, yang seperti ini ada juga di antara kalian juga, di antara generasi muda muslim juga ada, Masya Allah. Ini sesuatu yang sangat miris. Ditambah lagi kemudian berlanjut itu ada juga dengan kemudian dibungkus dengan aktivitas pacaran, ya kan, nggak dengan sembarang orang ini, nggak asal ketemu orang di jalan, tapi ini sudah dengan nanti insya Allah akan menjadi pasangan suami istri, ya, atas nama sudah pacaran atau sudah tunangan, kemudian juga melakukan aktivitas perzinahan, yang itu sebenarnya juga haram, kan begitu kan ya. Dan ada juga di antara kalian yang kemudian masuk ke dalam sebuah jebakan kerusakan berikutnya karena aktivitas seksual yang salah itu, yang rusak itu pasti mengantarkan pada kerusakan yang lain. Di antaranya adalah kemudian terkena penyakit sifilis, itu mulai sampai sekarang mulai ke anak-anak SD. Anak-anak SD mulai banyak dari anak SD, begitu ya. Ya, mereka juga bisa dimanfaatkan atau juga menjadi korban dari kekerasan seksual oleh orang dewasa yang lain juga ada ya, masih sakit. Karena kan ditemukannya bakteri sifilisnya itu kan kemudian juga tidak hanya di tempat ini, tapi juga bisa di oral ya. Jadi
memang ada aktivitas yang memang memanfaatkan Anak atau kecil memaksa ya. anak-anak itu tadi oleh orang-orang bejat-bejat ini ya. Mungkin di antara orang bejat-bejat itu generasi-generasi muda yang mungkin sedang menonton juga gitu ya. Ya yang Allah. yang artinya itu yang tadi saya ceritakan menjadi pelaku-pelaku tadi gitu. Nah, kerusakan itu juga mengantarkan kalian itu pada tadi terkena penyakit, akhirnya kemudian kehilangan kesempatan berprestasi, kehilangan membuang umur lah ya, membuang umur. Nggak sekedar merugikan kalian sendiri, merugikan orang lain. Merugikan orang lain itu jelas gitu ya. Dan juga terutama sekali mereka-mereka yang telah membesarkan kalian itu dengan penuh cinta ya. Iya. Bagaimana pada waktu kalian itu masih dalam kandungan ibu kalian supaya sampai bisa lahir itu pasti sudah di situ itu sudah ada pengorbanan, kasih sayang, hal-hal kebaikan yang banyak ditanam oleh orang tua kalian begitu ya. Membesarkannya sampai kemudian sekarang SMP, SMA yang saya sedang ajak bicara ini terutama yang saya maksudkan adalah anak-anak yang sudah mukallaf ya. Mukallaf, bahwa sampai kalian itu ada di titik menjadi seorang yang remaja atau dewasa, itu pun juga ada banyak harapan kebaikan yang ditanam oleh orang tua kalian atau orang-orang yang mencintai kalian. Karena di antara para pelaku kemaksiatan zina ini itu bukan hanya dari keluarga-keluarga yang rusak, yang orang tuanya itu Broken home. mereka bahkan kan sering mengatakan orang tuanya saja yang malah yang jual dia pada waktu pertama kalinya gitu ya. Tapi pelaku-pelaku maksiat zina ini hari ini tuh nggak hanya dari mereka-mereka yang rusak begitu ya, yang dirusak oleh orang tuanya, yang berasal dari keluarga yang toksik, enggak, tapi ada dari orang tua kalian tuh yang masih sebenarnya itu memiliki doa-doa kebaikan yang dipanjatkan, dilangitkan setiap hari agar kalian menjadi anak-anak yang soleh-solehah, yang terjaga kemuliaan dan kehormatannya gitu ya. Jadi saya ingin memberikan sebuah reminder kepada anak-anakku semua, coba difikirkan lagi, direnungkan di usiamu yang hari ini itu ada pada menjadi anak-anak mukallaf ya, remaja, anak SMP, SMA, kuliah, antara gen zilenial gen zilenial, atau mungkin sebagian itu sudah mulai ada anak-anak gen alfa yang mulai tumbuh remaja itu. Nah, itu pernah nggak kalian itu mikir gitu ya tentang hidup kalian? Sebenarnya saya ini hidup itu untuk apa? Apa sebenarnya yang saya harus lakukan untuk mengisi hidup saya ini begitu? Sehingga kemudian mengapa kok saya harus berangkat sekolah? Kenapa kok saya harus begini? Apa sih sebenarnya yang menjadi kebaikan? Mana sih yang sebenarnya keburukan? Pernah nggak mikir kayak begitu? Kalau kemudian kalian nggak pernah mikir, coba sekarang coba lakukan renungan itu gitu loh ya. Karena kalau seseorang itu belum menemukan bedanya dia sebagai makhluk hidup dengan sesuatu yang tidak hidup ya, nggak ngerti dia itu untuk apa dia itu hidup ya, maka ya tampilan amalnya itu ya nggak akan ada bedanya antara kalian yang hidup dengan yang tidak hidup. Kalau kalian misalkan coba menyaksikan di sungai gitu ya, di situ kan ada ikan, ada potongan kayu-kayu atau daun-daunan yang dia itu bergerak di atas permukaan air sungai ya. Ada juga batu yang diam saja gitu ya. Kalian bisa melihat itu bedanya. Sesuatu yang hidup dengan yang tidak hidup itu pasti berbeda tampilannya. Kalau kalian selama ini menjalani hidup itu dengan cara pokoknya ngalir saja, saya tidak tahu apa yang saya cari, ikut saja apa kata teman. Sekarang circle saya ngajak saya melakukan apa, ayo melakukan bullying ke teman, ikut. Sekarang trennya itu pacaran, ikut. Sekarang menggilai jadi fandom idol Korea, ikut begitu. Semuanya pokoknya hidup kalian tuh hari-harinya diisi dengan apa itu hanya dibentuk dan ditentukan oleh bagaimana arus membawa kalian. Itu kan berarti sama dengan fenomena potongan kayu, daun yang jatuh tadi yang di sungai tadi itu, atau mungkin bahkan kotoran manusia gitu ya, barang-barang mati yang kemudian itu tidak punya arah, ke arah mana gerakannya, ke sana sini dibenturkan, ke sana sini dibawa ke sana sini, nurut saja. Kalau sesuatu itu hidup, itu
dia pasti terlihat dia itu punya arah sendiri dan dia punya gerakan sendiri. Ada kan kita bisa melihat arus itu begitu kuatnya menerpa ikan untuk yang kecil misalkan sampai membuat dia itu sempat terseret. Tetapi akan kita bisa lihat bahwa dia itu akan berusaha, ada gerakan yang menunjukkan bahwa dia itu sedang hidup dan berusaha menuju ke arah yang dia mau, kan begitu kan ya. Jadi kalau kemudian kalian hari ini itu menjalani hidup itu juga masih ikut saja arus itu kemana membawa kalian, mengalir saja, atau malah sebaliknya diem saja gak ngapa-ngapain, mau wagernya itu parah sampai hari kemarinnya lagi beberapa tahun yang lalu sampai kemudian hari ini itu sama, tidak nambah skillnya, tidak nambah kedewasaannya, tidak nambah kepinterannya, tidak nambah kesolehannya. Lalu pada karo batu yang tadi itu juga diem saja di dasar laut, di dasar sungai tadi. Kan beda gitu loh. Jadi sesuatu yang hidup itu berbeda dengan sesuatu yang mati. Maka kalian harus menemukan jawaban dari 3 pertanyaan mendasar kalian tentang hidup. Apa itu Mas Ishak? Yang satu adalah siapa saya? Itu harus bisa dijawab. Siapa saya? Siapa saya itu termasuk di situ ada dari mana sih saya ini? Nah, tidak sekedar saya, karena saya itu juga hidup di tengah-tengah dunia ini, ya gitu kan. Yang di sekeliling kita itu ada berbagai macam makhluk yang lain, ya. Ada hewan, ada tumbuhan, ada gunung, ada laut dan seterusnya masih saya. Itu juga kita harus bertanya dari mana semua ini. Ini juga dari mana gitu. Dari mana saya? Dari mana ini semua? Untuk apa saya itu ada di sini? Itu juga pertanyaan kedua yang harus dijawab. Untuk apa? Karena kalau kalian tuh belum bisa menjawab untuk apa kalian ada hidup di dunia ini, kok ngapain saya itu ada di dunia ini tuh loh. Kalau itu belum bisa kalian jawab, kalian tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lebih cabang dari itu. Semisal, kenapa saya harus berangkat sekolah? Kenapa saya harus menuntut ilmu? Kenapa saya harus kuliah? Kenapa saya harus milih-milih makanan yang halal, tidak haram? Tidak akan bisa dijawab. Kenapa kalau saya nggak boleh dugem? Kenapa saya pacaran? Apakah saya mau pacaran atau tidak gitu ya? Apakah saya mau milih zina atau tidak? Apakah saya mau nyoba narkoba atau tidak? Itu pertanyaan lebih cabang. Pertanyaan yang lebih mendasar dari itu, pertanyaan keduanya adalah untuk apa saya ada di sini, hidup di dunia ini. Lalu yang ketiga, pertanyaan mendasar ketiga yang kalian juga harus punya jawabannya dan jawaban itu harus benar adalah setelah ini gitu loh. Saya ini mau kemana? Saya menyaksikan orang itu ada yang baru sampai tua meninggal, ada yang baru anak kecil meninggal, ada orang masih remaja muda juga meninggal. Terus kemana mereka itu? Gitu kan ya? Dunia ini nih sampai kapan ada? Ada nggak sih akhirnya? Pertanyaan itu harus kemudian juga kalian jawab. Nah, dari mana saya, untuk apa saya hidup di dunia ini, dan kemana saya setelah kehidupan ini, setelah mati. Itu kalau jawabanmu benar, jawaban kalian itu benar, maka itu akan mengantarkan kepada sebuah tampilan hidup yang insya Allah juga benar. Tapi kalau salah menjawab maka akan salah. Saya langsung akan tunjukkan saja tuntunan yang merupakan jawaban yang benar dari 3 pertanyaan itu. Ya, yang pertama, siapakah saya? Dari mana saya? Maka kita itu adalah hamba Allah. Kita ini adalah makhluk. Makhluk itu berarti sesuatu yang diciptakan oleh Sang Pencipta kita. Alam semesta ini, dunia ini, kehidupan ini, itu juga makhluk. Sesuatu yang diciptakan oleh siapa? Al-Khaliq. Al-Khaliq itu siapa? Dia adalah Allah. Wal khaliqul mudabbir, Al-Qahhar, Al-Wahhab, dan seterusnya ya. Dia adalah Allah yang maha menciptakan, yang maha mengatur, yang dia itu maha berkuasa atas segala sesuatu, yang maha memaksa, yang maha membentuk ya, Al-Musawwir, yang Al-Muhyi, Al-Mumit ya, yang menghidupkan dan mematikan. Itu adalah Allah. Jadi asal dari ini semua adalah Allah. Kita diciptakan oleh Allah ke dunia ini, itu ada hubungannya, ada koneksinya. Itu apa? Bahwa kita dihidupkan di dunia ini adalah dalam rangka untuk menjalani hidup sesuai dengan tuntunannya, yaitu beribadah kepadanya, dalam kerangka beribadah kepada Allah. Al-Zariyat malam ya disampaikan di sana. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Bagaimana cara kita beribadah? Itu adalah dengan cara menjalankan seluruh episode hidup kita itu dengan tuntunan Allah, dengan
menjadikan seluruh aturan-aturan yang sudah diturunkan olehnya itu menjadi guidance, menjadi penuntun kita, ya, menjadi yang mengatur seluruh interaksi-interaksi kita, termasuk ketika kalian tuh mau menjawab pertanyaan atau mencari jawaban dari bagaimana saya seharusnya berpakaian, bagaimana seharusnya saya bergaul, bagaimana seharusnya saya mencari teman, bagaimana kemudian saya menerima ajakan dari teman saya ketika dia mengajak saya melakukan dugem ke clubbing apakah itu sesuatu ajakan yang perlu kemudian saya terima, saya ikuti ataukah tidak. Nah, itu sesuatu yang kemudian sebenarnya ketika kita itu mengikuti atau mengambil jalan tuntunan Allah tadi itu untuk mengatur seluruh interaksi kita, maka di situ apa yang kita lakukan adalah terhitung sebagai beribadah kepada Allah, menjalankan hidup sesuai dengan tuntunan Allah. Nah, dan dari situ nanti maka kita akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan cabang tentang apapun seputar apa yang harus kita lakukan ketika di dunia ini, begitu. Ketika kalian itu menjadi seorang anak, ada pertanyaan apa? Ketika kalian itu menjadi seorang menjadi seorang istri, calon ibu, menjadi ibu, jadi suami, calon suami, jadi bapak, itu semua pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu benar lebih detail tentang bagaimana menjalani hidup ini. Maka itu pun akhirnya bisa kita letakkan untuk kita cari jawabannya setelah kita itu menemukan dasar jawabannya bahwa saya harus menjadikan seluruh amal saya itu bernilai ibadah, yaitu dengan mengikat semua amal tadi sesuai dengan tuntunan Allah. Maka berarti saya harus mencari tahu apa tuntunan Allah itu, kan begitu. Nah, itu untuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan ketiga, itu juga ada hubungannya. Setelah ini saya mau kemana? Saya akan kembali kepada yang telah menciptakan saya. Yang telah menciptakan saya kan adalah Allah. Dan ada hubungan antara kehidupan kita di dunia ini dengan di akhirat nanti, yaitu bahwa bagaimana performa kita menjalani kehidupan di dunia ini itu akan menentukan bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah kelak. Apakah kemudian kita itu sudah melaksanakan sesuai dengan tuntunannya ataukah tidak. Di sana ada yaumul hisab, ada yang namanya peradilan Allah. Apakah kita melakukan kedoliman, apakah kemarin kita itu memukuli teman, bersekongkol untuk kemudian memfitnah, ngeprank dan seterusnya. Itu sesuatu yang kalau ditimbang oleh pengadilannya Allah, itu sesuatu yang benar, sesuatu yang salah, atau sesuatu yang salah, sesuatu yang baik ataukah buruk. Jadi jangan dikira kemudian kalau hari ini kalian itu mendapati ada banyak narasi tentang anak-anak yang nggak punya pacar itu seperti makhluk dari goa mana gitu, yang mereka itu sangat tidak keren, sangat itu mungkin narasinya begitu. Nah, itu kan dianggap berarti yang gonta-ganti pacar itu mungkin malah justru yang keren, yang mulia, yang baik gitu kan ya. Justru malah nuansa itu malah terpuji kan dia berarti laku. Nah, gitu kan ya. Berarti gitu suhu dalam hal untuk menggait cewek-cewek atau cowok-cowok misalkan. Nah, apakah pertimbangan atau standar itu adalah standar yang sama yang akan dipakai ketika kemudian kita menghadap kembali, dikumpulkan semua kita dengan teman-teman kita juga di hadapan pengadilan Allah, kemudian yang dipakai itu standar itu ataukah kemudian standar yang menciptakan kita, bahwa yang namanya memenuhi kebutuhan naluri kasih sayang atau seksual itu adalah begini loh caranya kalau dalam tuntunan Islam, begitu. Ataukah cara yang itu menurutmu tadi hak asasi seseorang dong, hak asasi manusia dong, terserah kita, ngapain kok ngurusin pribadi orang. Nah, apakah nanti itu yang akan dipakai untuk mengukur dan menimbang perbuatan kita selama di dunia itu akan menggunakan standar hak asasi manusia ataukah kebebasan pribadi, ataukah tidak merugikan orang lain, semata-mata tidak merugikan orang lain, ataukah baik buruk dalam pandangan manusia tadi yang akan dipakai, ataukah standarnya Allah. Itu ada implikasinya gitu loh. Apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kalian lakukan hari ini, itu ada implikasinya nanti dengan nasib kalian itu di akhirat. Yang itu kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang jauh lebih
kekal. Nggih. Dia kekal, ndak apa namanya, ndak sementara begitu. Kalau di situ kita itu akhirnya berakhir mendapatkan keridhaan Allah karena ketaatan kita dan mendapatkan surga Allah, maka di situ itu adalah kita mendapatkan kebahagiaan itu yang hakiki. Ndak ada di situ ada unsur nggak nyamannya, nggak senangnya, nggak ada. Dan kalau kita itu ada pada kemudian kemurkaan Allah, mendapatkan neraka Allah, ya sengsara terus, bener gitu, nggak ada istirahatnya. Insyaallah. Ya, kalau misalkan gambarannya itu ya, saya itu pernah mengalami sebuah keadaan apa namanya, kehamilan di luar kandungan yang pecah gitu ya, masih sakit. Paham. Itu kan Banyak pecah, itu ya? di antara bukan, kehamilannya itu tidak karena tidak di dalam rahim, itu kan di luar. Itu ketika pecah itu kan memang bukan di tempatnya, jadi memang di antara yang sangat sakit itu. Iya. Contoh kondisi ketika yang sangat sakit itu misalkan saya dapat pelajaran itu begini. Pada kondisi ketika sangat suwakit itu ya, suwakit kan begitu, nggak bisa bergerak, nggak bisa ngapa-ngapain, apapun kita lakukan meskipun hanya menghela nafas itu suwakit gitu ya. Tapi ada pada kondisi di mana ketika saking sakitnya itu terus kita pingsan gitu ya. Itu ada masa jeda setelah pingsan itu ada masa di mana kita itu merasa itu kondisi paling enak karena kan ada jeda di situ itu tidak terasa sakit. Iya. Jadi, karena pingsan itu tadi. Iya, ada tidak sakit. Nah, saya tuh jadi teringat dengan penggambaran siksa di neraka itu. Kalau di neraka itu ketika misalkan disiksa dengan saya sangat dahsyat itu, rusak semua kan. Sistem saraf kita itu rusak gitu. Kalau tadi itu pingsan kan cuma koneksinya saja sempat agak ada delay gitu sehingga nggak terasa nyeri. Tapi kalau ini kan disiksa di neraka itu ya sudah rusak semua lah. Rusak sistem saraf kita, hancur semuanya. Tetapi kan segera digantikan oleh Allah untuk merasakan lagi, dan itu tidak perlu pakai ada jeda sepersekian detik, tidak ada. Jadi terusan namanya sengsara betul, sakit ya sakit betul, tidak ada yang kemudian sempat istirahat misalnya kayak gitu tadi kan saya merasakan ternyata ketika habis pingsan itu tuh ada kondisi delay rasa sakit itu tidak terlalu terasa sehingga bisa bergerak pindah tempat kah, noleh kah gitu, dari tidur ke duduk itu ada kayak begitu. Nah ini kalau di neraka tidak ada, jadi benar-benar siksaan itu kalian itu jangan bayangkan itu terus bermudah-mudah enak di neraka nanti ketemu sama artis-artis pelaku-pelaku maksiat yang lain, bezina yang cantik atau yang ganteng-ganteng. Waduh, hati-hati dengan kalimat-kalimat seperti itu ya anak-anakku ya. Jadi itu saya pertama ingin ngajak mikir dulu kalian itu. Sudah nggak pernah mikir nggak nyari apa, siapa kalian ini di atas identitas apapun yang kalian punya hari ini. Oh saya ini adalah seorang youtuber, saya influencer, saya seorang yang sangat cantik, saya seorang yang sangat keren, saya orang yang masih muda sudah kaya raya, saya orang pintar, apapun itu di atas identitas kamu yang anaknya siapa, murid sekolah mana, mahasiswa mana, kalian itu adalah hamba Allah. Masya Allah. Kalian ada itu diawali dari diciptakan oleh Allah. Begitu. Yang ketika kalian itu diciptakan itu bukan tanpa tujuan, tapi dengan sebuah maksud, yaitu untuk menjalani hidup kalian yang diberikan oleh Allah itu sesuai dengan tuntunan Allah yang telah menghidupkan kalian, yaitu beribadah kepadanya sebagai hambanya. Dan itu mengharuskan kalian berarti harus ngerti bagaimana cara menjalani hidup sesuai dengan tuntunannya. Nah, mengenali bagaimana tuntunan-tuntunan syariat itu dalam seluruh aspeknya. Nanti akan kita bahas itu diantaranya adalah dalam hal pergaulan. Gitu kan ya, untuk kepentingan hari ini. Dan apa yang kemudian kalian lakukan hari ini itu akan menentukan bentukanmu, profilmu besok, 1 tahun lagi, 3 tahun lagi, dan seterusnya. Kalau kemudian kita itu mendapati misalkan Imam Syafi'i usia 14 tahun itu bahkan bisa sudah menjadi mufti, ya, bahkan menjadi mufti, orang yang di 14 tahun itu hari ini itu kan kayak baru balik ya, balik mungkin ya, ya kan baru saja mukallaf itu sudah kemudian bisa menjadi mufti yang dijadikan rujukan oleh masyarakat tentang persoalan-persoalan yang mereka hadapi, untuk kemudian beliau itu mengajarkan Islam ini. Itu ditentukan dan dibentuk kemampuan di 14 tahun itu dari 13 tahun, dari tahun ke-13 sebelumnya, dari umur beliau ketika 12 tahun, apa yang beliau lakukan di 12 tahun, di 11 tahun, di 10 tahun, kan begitu, di 7 tahun, di 6 tahun, dan seterusnya, dan sampai kemudian bagaimana ibunya, orang tuanya tadi itu membentuk beliau ketika beliau masih anak-anak, masih bayi, kan gitu kan ya. Sama dengan kalian hari ini itu. Kalau kemudian kalian itu mau melihat
Kalau sekarang kalian ada di 14 tahun, di 15 tahun. Bagaimana bentukan kalian nanti, profil kalian di usia 20 tahun, di 19 tahun. Itu yang dibentuk oleh hari ini. Begitu, oleh hari ini pilihan amal yang kamu lakukan, bagaimana kamu meningkatkan kualitas dirimu, melengkapi skill-skillmu, melengkapi pemahamanmu tentang bagaimana jalan hidup, itu akan membuat kamu itu akan ketemu dengan keputusan menjadi orang seperti apa. Ketika kita itu memilih untuk saya enggak pernah ngaji, saya enggak pernah mencoba membuka tuntunan Islam, akhirnya kemudian enggak ngerti halal haram, enggak ngerti mana pergaulan-pergaulannya itu benar, mana yang itu berbahaya, mana yang itu salah gitu ya, enggak ngerti. Bisa jadi kemudian di tahun berikutnya mungkin kalian akan jatuh kepada perzinahan. Pertama mungkin pacaran, lalu kemudian perzinahan, mungkin kemudian menjadi pelaku aborsi, mungkin akhirnya menjadi orang yang kena penyakit menular seksual, ada yang menjadi pesakitan, menjadi AIDS yang nggak bisa kemana-mana. Nah, itu pilihan itu sudah sejak sekarang gitu loh. Jadi jangan kemudian merasa kayaknya masih jauh, hidup itu masih jauh, mati itu tidak nunggu tua kok, tidak nunggu tua ya. Mati itu juga bisa mendatangi kita kapanpun dan dimanapun. Jadi nggak kemudian punya pikiran nanti sekarang masih maksiat, tapi nanti kan setelah itu kan tobat, saya juga bisa ada kesempatan tobat, ada sholat dan seterusnya. Nah, nggak ngerti kita itu apakah memang sempat ada kesempatan tobat atau tidak. Jadi yang jelas itu bahwa kita itu diperintahkan oleh Allah untuk mengikatkan seluruh amal kita dengan tuntunan Allah tadi gitu. Maka nasihat saya yang berikutnya, kalau memang kemudian kesadaran ini baru kalian dapatkan, karena kemarin tidak pernah mikir gitu, iya kok saya itu menjalani hidup kok kayak nggak ngerti saya itu nyari apa, nggak ada arahnya. Akhirnya kan ya gitu, kalau kemudian dibikin di luar kita ini kan ada banyak stresor yang terproduksi oleh sistem sekuler rusak ini Mas Isak ya. Itu akan membuat kalian itu juga akan dibikin gampang sekali menjadi orang-orang yang merasa sangat menderita, sangat hidupnya itu sangat menyedihkan, sangat membuat kalian merasa insecure, begitu kan ya? Hanya karena satu jerawat saja, hanya karena tidak punya sepatu brand tertentu saja, tidak pernah memiliki misalkan tas dengan merek tertentu saja, itu mungkin bisa membuat kalian itu seolah-olah jadi orang paling menderita seluruh dunia. Padahal kalau kalian itu memiliki modal untuk berpikir dan meletakkan segala fakta ini dengan tepat, gitu ya, yaitu punya tuntunan Islam tadi, itu semuanya itu akan enak. Makanya kan kalau Al-Quran itu memberikan sebuah perbandingan itu antara apa sama orang yang buta yang melihat dengan orang yang melihat dengan yang tidak bisa melihat, ya nggak sama gitu. Orang yang kemudian dia itu mendengar dengan yang tidak mendengar, dia tidak sama. Orang yang berilmu dan tidak berilmu, apakah sama? Tidak sama, begitu. Ya, jadi sangat penting kalian tuh menjadi generasi muda Islam yang menguasai dan mengilmui tuntunan Islam. Nah, termasuk diantaranya itu kaitannya dengan pergaulan ini, kalian tuh mengilmui bagaimana sebenarnya Islam itu menunjukkan dan mendudukkan potensi naluri akal yang kalian miliki. Nah, yang itu hari itu salah ya. Saya mau menunjukkan bagaimana kan seringkali ada sebuah kayak narasi atau argumentasi, kan rasa cinta itu diciptakan oleh Allah. Kan berarti kan fitrah. Cinta itu suci. Maka kalau kemudian orang itu saling mencintai, kemudian pacaran sampai kemudian zina, itu bagian dari kesucian, bagian dari fitrah. Nah, itu narasi sualah gitu ya. Nah, saking namanya sampai ada u-nya, sualah gitu ya. Narasi yang salah, sesat, menyesatkan. Insyaallah. Kalau di dalam kitab Mafahim Islam ada Syekh Husain Abdullah, ataupun kemudian di kitab Nizamul Islam Imam Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan tentang potensi kehidupan dimiliki oleh manusia. Itu dia memang punya kebutuhan jasmani, kebutuhan fisik. Itu berkaitan dengan fisiknya dia, ya. Kalau sel-selnya dia, organnya, jaringan-jaringannya, itu butuh oksigen, butuh minum, butuh air, butuh makanan, itu ya, butuh gula, butuh itu kebutuhan fisik. Ada kebutuhan naluri.
ada kebutuhan naluri. Kalau psikologi, mungkin kalau ilmu psikologi itu menerangkan naluri itu ada banyak macamnya. Kalau di dalam kitab Mafahim Islam tadi itu oleh Syekh Husain, apa tadi saya sampai lupa namanya, bukan yang ya itu juga ada. Itu di Mafahim Islam itu dikatakan bahwa sebenarnya yang banyak macamnya naluri itu hanya penampakannya saja. Tetapi kalau kemudian mau dikerucutkan naluri penampakan dari naluri tadi itu, kalau kemudian kita kerucutkan, kita lihat itu hanya akan mengerucut kepada mengantarkan manusia untuk melakukan 3 hal. Satu, untuk memenuhi hasrat untuk mensucikan atau mengagungkan kekuatan yang lebih dari dirinya. Itu yang kemudian kita sebut sebagai naluri beragama. Jadi kalau misalnya manusia itu mengalami kejadian dia jalan di jalan kok tiba-tiba tuh digoncang misalnya begitu, kok bisa terbelah tanah itu, kok bisa kemudian bergerak seperti likuifaksi, kan seperti leleh gitu ya, yang namanya tanah itu dia tahu betul ini bukan bikinan manusia, ini nggak bisa dikendalikan oleh hewan-hewan, nggak bisa dikendalikan oleh tanah itu sendiri, ini ada kekuatan yang lebih dahsyat dari itu. Maka kemudian dia akan secara alami, secara naluri dia akan mengatakan oh my God misalnya begitu, Masya Allah, Allahu Akbar. Dia akan mengagungkan, menghebatkan sesuatu yang dia tahu itu jauh lebih dahsyat, lebih kuat dari ini semua. Nah, itu kan dia ada naluri mensucikan Tuhan. Nah, kalau dalam kitab itu disebut itu naluri atau ghorizatut tadayyun. Nah, kemudian ada penampakan-penampakan yang dia itu ingin diakui eksistensinya. Kalau dikacangin dia sakit hati. Kalau udah dia dihormati, disambut kedatangannya, dilayani di toko, dilayani dengan baik, dia dianggap tampilan fisiknya, bajunya itu keren, tongkrongan mobilnya, motornya misalkan itu membuat orang itu merasa terpukau. Wah, itu dia senang. Ada begitu. Dia juga senang untuk kemudian dihormati, ya kan? Nah, yang seperti ini itu adalah penampilan dari madhar atau penampakan dari naluri ingin menjaga eksistensi dirinya. Nah, kalau di dalam kitab itu disebut sebagai ghorizatul baqo, mempertahankan eksistensi dirinya. Termasuk juga kita itu kalau ada bahaya akan dibawa untuk menghindarinya. Itu juga karena kita punya naluri mempertahankan diri, kelangsungan dari eksistensi dirinya. Jadi dia itu kita ketemu sama singa gitu ya, kita ketemu hal yang membahayakan, kemudian akan dibikin untuk menyelamatkan dirinya. Nah, itu sebenarnya adalah ghoriza baqo ujungnya. Jadi penampilan kecenderungan tadi itu mungkin banyak penampakannya, tapi sebenarnya mengarah kepada itu karena di dalam diri manusia itu ada ghorizatul baqo. Dia suka harta, dia suka kekuasaan, dia suka pengaruh, ya dia suka punya follower banyak. Itu ghorizatul baqo. Kemudian yang ketiga, nah ini yang berkaitan dengan pergaulan tadi. Dia itu punya rasa suka kepada lawan jenis. Dia ingin disukai oleh lawan jenisnya. Dia bisa mencintai, dia juga ingin dicintai, dia ingin disayang. Dia ingin kemudian dimanja, yang itu akan mengantarkan manusia pada upaya melestarikan kelangsungan jenisnya dia sebagai manusia. Nah, jadi kan dia nggak mungkin orang itu kalau jenisnya manusia itu akan terpelihara. Itu kan ketika mereka itu bereproduksi kan, punya keturunan. Nah, keturunan itu nggak mungkin terjadi kalau mereka itu nggak ketemu dan tidak melakukan aktivitas kawin tadi. Dan perkawinan tadi tidak akan mungkin terjadi kecuali mereka itu saling ada ketertarikan. Kan itu kan ya. Nah, disitulah kemudian itulah diantara penampakan dari adanya naluri melangsungkan jenis manusia. Termasuk diantaranya kita itu juga punya kecenderungan untuk ketika mendapati ada manusia lain yang dalam bahaya, kita akan selamatkan. Meskipun dia itu kita tidak kenal gitu ya. Kita juga punya rasa sayang kepada orang tua, kepada gitu, karena kita punya ghoriza tadi. Jadi tidak semata-mata
suka pada lawan jenis atau naluri seksual yang lebih ke arah Negatif ya. lebih ke arah untuk menyukai lawan jenisnya atau tadi itu untuk berzina, itu enggak, tapi ini juga termasuk kasih sayang kita kepada sesama manusia, kepada orang tua, pada keluarga, yang itu intinya itu memang untuk mempertahankan kelangsungan jenis manusia. Nah, itu namanya ghorizatun nau. Nah, ini kalian harus memahami bahwa ada beda antara ghorizah atau naluri, kebutuhan naluri ini dengan kebutuhan jasmani, Mas Ishak. Kalau kebutuhan jasmani itu dia pertama bisa dilihat dari dua hal. Bedanya itu dari sumber rangsangan yang membuat dia itu menuntut pemenuhan. Kalau kebutuhan jasmani itu Mas Ishak itu merasa lapar, merasa ngantuk, butuh tidur, itu dari mana rangsangannya? Dari dalam ataukah dari luar? Jadi kalau lihat WC jadi kepingin BAB, kalau lihat makanan jadi baru pengen makan, jadi lapar, kalau lihat kasur jadi tiba-tiba ngantuk. Ya. Apa kayak gitu atau dari dalam? Dari dalam. Ya. Dari dalam, bukan karena rangsangan dari luar. Dari dalam. Dari dalam itu memang karena berkaitan dengan karakter dari organ-organ fisik kita tadi. Bahwa kalau kemudian kadar gula darah kita itu turun, ya pasti kita akan merasa lapar. Dikirim sinyal itu lapar karena gulanya turun ini. Kan gitu kan ya, udah mulai gemeter nih karena sel-selnya kurang dapat makanan itu. Untuk bisa menggerakkan ototnya kan dia butuh suplai itu tadi, ada gula, ada dan seterusnya begitu. Nah, jadi di situ dari dalam kita itu butuh makan, butuh tidur, butuh istirahat, ya, butuh minum, itu dari dalam. Faktor yang memicu minta dipenuhinya kebutuhan itu. Dan karakter yang kedua, dia itu harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, pasti mengantarkan pada kematian atau kehancuran manusia. Orang orang puasa makan, puasa minum, puasa tidur, puasa nggak nafas, semuanya pasti akan mati. Kalau nggak dipenuhi gitu maksudnya. Cuman bedanya adalah pada mana yang lebih cepat. Ya, puasa oksigen, puasa nafas tentu lebih cepat daripada puasa makan dan minum. Tapi kalau puasa minum dengan puasa makanan, lebih cepatan puasa minum. Kalau kita sama sekali nggak minum, itu malah lebih cepat daripada tidak makan, kan begitu kan ya. Orang jalan terus nggak pakai istirahat, itu juga akan mati, kan begitu. Jadi kalau kebutuhan fisik itu seperti itu tadi, itu beda dengan kebutuhan naluri. Kebutuhan naluri itu dilihat dari dua hal tadi. Pertama, munculnya rangsangan, itu adalah munculnya kebutuhan untuk dipenuhi, itu berasal dari adanya rangsangan itu dari luar, bukan dari dalam. Begitu loh. Jadi apa saja itu yang akan bisa membangkitkan naluri seksual yang ada pada dirimu, itu bisa berupa fakta real di depannya, atau berupa pemikiran atau hal-hal yang kita hadirkan, gitu ya. Tapi pasti berasal dari luar. Kalau dari berupa fakta itu misalkan kalian mojok cowok cewek, konteksnya pacaran, berdekat-dekatan, bersepi-sepi, itu akan mengantarkan naluri seksual yang ada pada dirimu, yang itu diantara menampakkan ada ketertarikan pada lawan jenis, itu akan meronta-ronta, bangkit, minta dipenuhi. Kalau sudah berhasil mojok, merasa kenikmatan di situ, pengen nambah lagi, pegang-pegangan, sudah pegang-pegangan, nambah lagi, pegang yang mana sampai kita semakin nyari masuk ke kamar, kan begitu kan, dan seterusnya. Nah, itu karena ada sebuah rangsangan yang berasal dari luar, gitu ya. Bisa berupa faktanya, bisa juga kalian ada di kamar sendirian, tidak ada musuhnya sih, di kamar sendirian, tetapi karena pernah misalkan melihat fakta film, adegan porno, kemudian kalian hadirkan lagi dalam pikiran, maka itu pun akan bisa menjadi perangsang berteriaknya atau bangkitnya naluri seksual yang itu sebenarnya potensi ada dalam diri kita itu sebagai potensi, gitu loh. Nah, itu karakter pertama. Jadi bukan dari dalam, tapi karena dari luar. Nanti ini ada kaitannya dengan, berarti kalau saya mau mengendalikan supaya ndak soro gitu ya, itu gimana? Itu kendalikan faktor perangsangnya ini, kan gitu nanti. Nah, yang kedua, karakter kedua dari naluri ini, dia itu sifat pemenuhan itu tidak pasti, Mas Ishak. Artinya seandainya tidak dipenuhi pun nggak akan mati. Nggak akan mati. Orang nggak menikah seumur hidupnya mati apa enggak? Enggak. Kalau dia nggak pacaran seumur hidupnya, tapi kemudian pernah pacaran, kemudian dia putus, lalu dia nggak mau makan 4 bulan, bisa mati apa enggak? Bisa mati. Nah,
matinya karena putus cintanya, nggak punya pacarnya, atau karena nggak makannya? Karena nggak makan. Nah, karena pemenuhan kebutuhan fisiknya yang tidak dilakukan. Tapi kalau kebutuhan nalurinya sebenarnya tidak akan membuat kalian mati. Mau jadi pendeta yang tidak menikah seumur hidup juga nggak akan mati. Kan mati. Gitu ya. Nah, bersifat pemenuhan itu tidak pasti. Sehingga kalau kemudian di sini ada klaim, wah, ini kan fitrahnya bahwa Allah menciptakan kalian memiliki potensi itu tadi, betul. Tetapi kalau paketannya bahwa adanya naluri seksual itu maka pasti akan mengantarkan kepada zina, pasti akan mengantarkan pada pemenuhan yang keliru. Nah, itu loh yang salah. Insyaallah. Nggak ada keberadaan dari naluri seksual tadi itu tidak memaksa kalian itu akhirnya menjadi pelaku zina. Dia tidak bisa memaksa. Dia itu tersimpan sebagai potensi. Dia akan bangkit itu kalau ada rangsangan luar yang membangkitkannya. Dan kalau dia itu bangkit, yang terjadi adalah apa? Dia itu akan merasa, seseorang ini, kalian itu akan merasa gelisah, merasa tidak tenang, merasa galau sampai kalian memenuhinya, atau kalian berhasil menenangkan kembali naluri seksual tadi, kembali menjadi potensi yang sudah terkendali, tersimpan dalam tubuh kita, tapi tidak berteriak-teriak minta pemenuhan. Nah, di situ itu berarti menunjukkan kepada kita, berarti kalau kalian tuh ingin mudah untuk mengendalikan naluri seksual ini, itu berarti kalian tuh harus ngerti, oh ternyata dia itu dibangkitkan oleh fakta dari luar. Berarti saya harus menghindari hal-hal yang itu menjadi rangsangan yang membuat naluri ini bangkit. Apakah itu tontonan porno, atau itu pergaulan yang rusak, yang kholwat, yang membuka aurat, yang ikhtilat, kan begitu, yang campur baur, gesekan sana sini cowok cewek, yang seperti di kelamin itu harus dihindari. Sebaiknya kemudian justru pikiran kita, aktivitas kita, kehidupan kita itu dialihkan, kalian itu mengalihkannya ke dalam aktivitas-aktivitas yang itu positif, yang semakin mendekatkan kalian itu kepada Allah. Nah, itu pemenuhan kepada hurizat tadayun tadi. Kalau itu kuat, maka itu akan memudahkan kita mengendalikan pemenuhan terhadap naluri-naluri maupun kebutuhan fisik kita yang lain gitu. Kita harus break dulu. Oh iya, baik. Itu saya kira kita break dulu ya berarti ya Mas Isak ya. Silakan. Baik. Ya, dulur Al-Victor, kita akan lanjutkan kembali dulur setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Fajar Syiar Al-Victor. Al-Victor, teman Anda menciptakan hari-hari penuh keindahan. Keren dan terbaik. Ya, baik dulur Victor, kita lanjutkan kembali dulur. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan. Silakan yang ingin masuk ini ya di 081234939390. Baik, Ustazah, ini kita bacakan dari WA J. Ada pesan ini dari Ibu Lailatun ini ya di Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Isak dan Ustazah. Selamat pagi. Alhamdulillah Ustazah, badai tanglet. Gimana kalau anak sudah terjerumus dalam lingkaran pezinahan, circle-nya, lingkungannya juga mendukung seperti itu. Bagaimana sikap orang tua? Mboten mawon, terima kasih. Iya, jadi sebenarnya untuk kemudian kita itu bisa berjalan sesuai dengan tuntunan Allah tadi itu ya, taat ya, sesuai dengan jalannya. Itu memang mengharuskan dan melibatkan 3 pilar ya, 3 pihak Mas Isak ya. Yang pertama itu dari diri kita sendiri. Itu yang akan mencegah kita dari kemaksiatan itu adalah rasa takut kita kepada Allah. Jadi keimanan dan ketakwaan kita. Ketakwaan itu kan artinya itu kita tuh takut. Takut kepada Allah, takut mendapatkan murka Allah, takut dengan azab Allah ya. Sehingga kemudian kita itu mentaatinya ya. Jadi yang menjadi kontrol pertama itu adalah adanya ketakwaan itu pada diri seseorang, pada diri anak kita. Itulah mengapa menjadi hal yang harus kemudian kita install ya, benar-benar kita pastikan anak kita itu punya, agar mereka itu tidak kesasar terjatuh kepada kemaksiatan apapun, itu adalah mereka memiliki keimanan dan ketakwaan yang kokoh. Dan itu memang tanggung jawab pertama dan utamanya itu memang berasal dari rumah dan orang tua ya, lingkungan keluarga ya. Karena itu sudah harus disiapkan sejak anak sebelum mukallaf.
Artinya maksimal 14 tahun itu dia sudah beres itu, sudah mengenal saya siapa tadi tuh Iya, saya tiga terangkan. hal itu saya siapa. Dia sudah untuk ketemu apa, dengan setelah itu. dia ketemu dengan siapa penciptanya, siapa Allah, siapa saya, untuk apa saya hidup ya. Saya harus dekat pada syariatnya Allah sehingga saya harus mengilmuinya, dan itu nanti akan saya pertanggungjawaban di akhirat. Nah, itu kalau itu sudah tertanam jauh sebelum mereka itu mukallaf, maka berarti kan nanti pada waktu mereka mukallaf itu tinggal kita bicara mengembangkan dan menguatkan dan mengokohkan profil kepribadian Islamnya. Karena dia sudah punya dasar akidah Islam tadi, bahwa kalau pengen anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang solih-solihah, pasti berawal dari imannya dulu. Insya Allah. Nah, kalau solih itu adalah terikat pada syariat, itu ya definisinya, maka mereka itu hanya akan bisa merasa ringan dan merasa mudah untuk mentaati apa kata syariat ya, kalau dia itu tahu letaknya syariat itu di mana, yaitu bahwa itu adalah tuntunan dari Tuhan mereka yang telah menciptakan dia, yang sangat mencintai dia kan gitu. Nah, itu harus diinstal. Lalu yang kedua yang akan membuat seseorang terjaga dari kemaksiatan itu adalah dia juga ada kalanya kan keimanan personal itu naik turun ya Mas Isak ya. Iya, naik turun. Naik turun. Nah, Ji. disitulah kemudian ada pilar yang kedua yang akan membantu kita untuk kemudian tetap kokoh, termasuk anak-anak kita kokoh. Itu apa? Amar ma'ruf nahi munkar yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi masyarakat muslim itu bukan masyarakat yang terpisah, yang individualis, yang cuek gitu. Ketika kemudian dia melihat kok ada ya di kampung saya ini kok anak-anak yang kerjaannya itu di pojokan sana itu mabuk-mabuk, dia enggak kemudian merasa yang penting bukan anakku. Gitu ya. Kos-kosan gitu ya. Dia punya kos-kosan. Dia tahu bahwa kos-kosannya itu kemudian dimasuki oleh mahasiswa yang ngekos di situ itu ya, bawa cowok cewek sampai nginep-nginep di situ padahal mereka belum menikah. Tapi kemudian dia punya pikiran yang penting kan uangnya. Karena saya cuma nyari uang untuk kos-kosannya. Nah, berarti kayak seperti itu cerminan masyarakat yang liberalis, individualis. Sebenarnya itu ada masyarakat sekuler, bukan masyarakat Islam. Kalau di dalam Islam itu ada yang namanya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, untuk melakukan, memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran. Dan itu kita lakukan karena dorongan iman, gitu loh. Karena dorongan iman, bukan karena kita itu nyari uang, karena kita itu nyari pengaruh, bukan pencitraan, tapi karena saya mukmin. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi, kan Rasul memberikan tuntunan begitu. Siapapun di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah berusaha merubah kemungkaran itu dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Kalau masalah memberikan aturan main kos-kosan, siapa yang boleh main ke sini, masuk ke kamar dan seterusnya, itu bisa saya lakukan, harus dilakukan. Kan begitu kan ya. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau kemudian tidak bisa dengan kekuatan, misalkan begitu ya. Misalkan kekuatan tadi itu kita itu ketua kepala desa kah, kita itu penguasa yang bisa menjatuhkan sanksi kepada mereka yang melakukan maksiat di tengah-tengah masyarakat begitu misalkan ya, di tengah-tengah masyarakat kita, di perumahan-perumahan kita misalkan. Maka itu harus dilakukan untuk kalau kekuasaan. Kalau nggak bisa dengan kekuasaan, fabilisani. Kita tidak memiliki kemampuan itu. Berarti tetap harus lakukan perubahan kemaksiatan itu dengan lisan, dengan menyampaikan. Mungkin langsung memberi nasihat kepada yang pelaku maksiatnya tadi, atau kemudian lisan itu juga bisa digunakan untuk memperkuat masyarakat yang lain untuk memahami bahwa aktivitas seperti itu keharuman itu ketika kemudian dilakukan di tengah-tengah masyarakat kita dan kita biarkan, kerusakan itu akan dirasakan oleh semuanya. Sebagaimana perumpamaan yang diberikan oleh Rasul ketika menggambarkan kehidupan bermasyarakat itu seperti sekelompok orang yang naik kapal bersama-sama. Mereka harus berbagi dek atas dan bawah. Ketika ada yang di dek bawah itu kemudian berpikir, saya butuh air, saya lubangi saja tempat saya atau tempat saya sendiri, maka yang lain-lain itu meskipun tidak ikut membantu melubangi, cukup dengan hanya mendiamkan saja, maka yang akan hancur itu semuanya adalah kapal dan seluruh isinya. Baik mereka itu enggak termasuk orang yang ikut merusak kapal ya, tetap akan ikut rusak. Kenapa? Karena ada andil mendiamkan. Maka harus, kalau fa'ilam yastati fabilisani, harus ngomong, harus melakukan edukasi, harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar.
Kalau fa'ilam yastati, kalau nggak bisa juga. Nah, ini sebenarnya adalah pilihan yang Terakhir ya. ini harus tetap ada, karena kalau nggak ada berarti keimanan kita itu menjadi hilang juga gitu loh. Yaitu kita tetap merasa tidak ridho dan tidak setuju dengan adanya kemaksiatan itu. Masya Allah. Gitu. Nah, jadi kemaksiatan hari ini ketika kemudian itu kok semakin marak ya. Iya. Satu, jebol di kontrol ketakwaan tadi. Anak-anak kita tidak kita siapkan mereka menjadi generasi-generasi yang berkepercayaan Islam, yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat, ya kan? Berarti kan mereka akhirnya nggak tercegah dari maksiat. Kemudian yang kedua, ketika kemudian itu terjadi di masyarakat itu cuek, masyarakat itu mendiamkannya, membiarkannya. Yang ketiga, pilar yang sebenarnya akan meluruskan masyarakat ini itu adalah adanya negara yang menerapkan syariat Islam, Mas Isa. Jadi kan ada kali kan orang itu pelaku maksiat itu terang-terangan di tengah masyarakat itu diingetin itu tidak ada malunya. Ya, zina ya sudah, mereka itu bahkan kayak lebih berkuasa dari orang-orang yang baik-baik yang jumlahnya mayoritas, karena yang mayoritas tadi diam. Yang pada keadaan seperti ini, bagaimana memaksa mereka untuk kemudian menghentikan maksiatnya? Yaitu pemberlakuan hukum oleh negara, kan begitu. Nah, 3 pilar itu. Nah, sekarang gimana kalau situasinya Ustazah, anak kami itu sudah masuk dalam circle yang rusak, circle-nya rusak ya. Pendekatannya untuk membuat mereka berhenti dari melakukan maksiat tadi itu, ingat, selalu saya ulang-ulang, perilaku seseorang dibentuk oleh pemahaman yang dia punya. Maka sebenarnya yang akan membuat permanen dia itu berubah amalnya itu adalah kalau sudah berubah pemikiran atau pemahamannya. Maka bagaimana caranya? Itu adalah menginstal pemahaman yang benar. Dan gitu kan ya. Itu satu. Yang kedua, bahwa apa yang tadi naluri seksual tadi itu kan kita paham di antara yang akan membangkitkannya tadi kan fakta rangsangan dari luar ya, masih sakit. Nah, circle yang rusak, yang di situ saling membuka aurat, di situ saling memusi, saling merangsang satu sama lain, itu memang sesuatu yang akan memudahkan mereka jatuh pada perzinahan dan terusnya. Maka memang harus keluar dari situ. Hindari circle seperti itu. Kalau memang kalian itu mau taubatan nasuha, hindari punya teman yang gaya hidupnya itu begitu, yang gaya hidupnya itu bicaranya itu setiap hari ya bicara tentang pacaran, sekarang mau nembak cewek siapa, yang mau dia punya rancangan untuk mau jebak cewek mana lagi untuk diajak ke kos-kosan, diajak jalan-jalan, diminumi ya, begitu mereka ada kerjaannya memang seperti itu. Kalau kalian tahu itu adalah teman-teman yang mereka itu punya gaya hidup rusak seperti itu, hindari, sudah, larilah sejauh-jauhnya dari mereka. Kalau orang tua, berarti orang tua harus membantu anak-anak untuk mendapatkan circle yang teman-teman yang bagus. Tetapi itu tidak bisa hanya mengandalkan pada kekuatan personal maupun orang tua tadi. Bentukan masyarakat itu seperti apa, Mas Isa? Itu adalah karena aturan apa yang diterapkan atas diri mereka. Seandainya para pelaku zina itu memang kemudian menemukan hukuman yang menjerakan, membuat mereka itu benar-benar pasti kewapok gitu, tidak akan mengulangi lagi, dan itu diberlakukan secara tegas, maka tidak akan orang bermudah-mudah dan merasa aman melakukan perzinahan, kan begitu. Jadi negara juga ada di situ, ikut andil juga. Iya. Baik. Ustazah, karena juga waktunya habis juga. Waduh. Ya, jadi mungkin saya yang ingin saya nasihatkan ya, berarti untuk anak-anak saya, anak-anak umat ini yang nggak usah ikut-ikutan. Ini tahun baru, senang-senang. Kalau di antara peradaban sekuler di barat itu memang meyakini ritual untuk merayakan tahun baru di antara itu memang adalah berzina. Begitu, Mas Isak ya. Nah, kita muslim, kalian itu seharusnya identitas kalian sebagai muslim itu memiliki konsekuensi, punya profil tersendiri, yaitu hidup sesuai dengan tuntunan dari Allah atau syariatnya Allah. Maka jangan ikut-ikutan, ambillah porsi untuk kemudian menjadi generasi yang mulai memperbaiki situasi, memperbaiki profil hari ini, karena apa yang kamu lakukan hari ini itu akan mempengaruhi dan membentuk kamu di masa datang. Mau jadi orang rusak atau tidak di masa datang itu tergantung pada kalian hari ini. Saya kira mungkin itu, Mas Isak. Saya mohon maaf kalau kita ada banyak kendala ini ya, beberapa kali lampu mati ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.